Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengantar fikih munakahat, yang mana fikih munakahat itu terdiri dari dua kata dasar, yaitu fikih dan juga munakahat. Fikih dan munakahat berasal dari bahasa Arab, yang mana fikih itu diartikan dengan pemahaman ataupun disebut juga dengan pemahaman yang mendalam terkait dengan satu permasalahan tertentu. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pemahaman yang mendalam itu adalah terkait dengan pernikahan. Sementara nikah itu sering diartikan dengan hubungan kelamin ataupun hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Maka di dalam Islam, pernikahan itu sering disebutkan dengan ikatan suci ataupun sering kita dengar dengan misakon golizo, yang menyatukan dua jiwa untuk saling melengkapi dan meraih ketenangan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu adalah pengertian ataupun pandangan Al-Quran terkait dengan pernikahan. Jadi di sini pengertian dari fikih munakahat itu berarti pemahaman yang mendalam terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Kemudian dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa, di situ disebutkan bahwasanya dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ataupun misakon golizo. Artinya setelah adanya perjanjian ataupun akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan wali nikah, maka terjadilah ikatan suci yang sangat sakral yang menghalalkan terjadinya hubungan kelamin. Oleh karena itu, dalam pernikahan itu ada yang disebut dengan syarat dan rukun nikah, yang mana syarat dan rukun nikah ini adalah ada 5, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, kemudian 2 orang saksi, kemudian mahar, dan yang terakhir ijab kabul. Ijab kabul yang dimaksud di sini itu adalah berhubungan dengan misakon golizo yang tadi. Kemudian di dalam gambar kita melihat adanya mahar. Jadi di sini dalam penjelasan ini, mahar yang dimaksud di sini adalah pemberian ataupun hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai hadiah pernikahan. Sehingga dengan adanya mahar ini tumbuh keridhaan dan kerelaan dari seorang mempelai perempuan dalam mengikat suci ataupun menikah dengan seorang mempelai laki-laki tadi. Jadi kelima unsur syarat dan rukun nikah ini harus ada ketika melaksanakan pernikahan. Kemudian di sini kita membahas terkait dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu kalau di dalam Al-Quran sering disebutkan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah? Karena tentu kita ketahui dengan adanya pernikahan laki-laki dan perempuan, mereka bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, yang secara sederhananya ada juga orang yang menyatakan adalah tujuan pernikahan itu adalah berkembang biak, artinya meneruskan keturunan ataupun generasi umat manusia dengan cara ataupun dengan cara yang halal sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Dalam hal ini umat Islam dianjurkan untuk saling menyadari bahwasanya tujuan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu harus saling memenuhi hak dan kewajiban suami dan istri. Dan di sini tujuan pernikahan itu ada di dalam Quran Surah Ar-Rum yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.